Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsuna rahmatan lil alamin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih berikan oleh Allah berupa rahmat, berupa nikmat, berupa sebuah kesempatan ya dalam mendalami ajaran Islam itu secara kafah. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya dalam mata kuliah metodologi studi Islam itu di bab 2 adalah kebutuhan manusia terhadap agama ya. Jadi kalau kita lihat ya tentang arti kebutuhan ya. Jadi secara umum kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia. Berarti di saat ada sesuatu hal yang tidak bisa dia penuhi, berarti kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan kita sebagai manusia tidak hanya kebutuhan secara material, tetapi juga kebutuhan secara spiritual. Berarti kita pahami, kebutuhan secara umum itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi oleh manusia, termasuk nanti terkait dengan masalah agama. Yang kedua, secara bahasa kita pahami kebutuhan itu adalah berasal dari kata butuh ya, yang berarti perlu atau sesuatu yang diinginkan karena berguna ya. Lalu yang kedua, ada pengertian agama ya. Kita lihat di sini ada dari berbagai sudut pandang ya. Yang pertama secara etimologis ya, secara bahasa. Yang pertama kita lihat dari bahasa Sanskerta ya. Kata agama berarti ajaran atau tradisi. Berarti secara bahasa Sanskerta ini kita pahami agama itu berarti ajaran ya, yang diikuti atau tradisi yang dilakukan. Yang kedua secara bahasa Arab, kata yang sepadan adalah din ya, yang berarti aturan ya, atau jalan hidup atau ketaatan. Dalam Al-Quran yang sering kita dengar itu ya, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar si Allah adalah Islam ya. Lalu secara terminologi, kita lihat di situ secara istilah ya. Agama adalah sistem ajaran dan kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam semesta yang diwujudkan melalui keyakinan, ibadah serta norma-norma moral ya. Jadi untuk memahami agama ini, keyakinan itu, mungkin kita pernah membaca mungkin sejarahnya. Pertama di Indonesia itu ada animisme ya, ada dinamisme ya, ada politeisme. Lalu di situ nampaknya manusia itu butuh terhadap agama. Kita teringat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Mencari Tuhan itu, kalau nampak matahari, Nabi Ibrahim mengatakan itu adalah Tuhannya ya. Di saat matahari itu tenggelam ya, muncullah bulan purnama. Di saat itu bulan purnama juga menghilang ya, karena bergantinya malam dengan siang. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini bukan Tuhan. Lalu besoknya malamnya ada bintang yang banyak. Lalu juga meyakini Tuhan.
Berarti di saat itu terjadi, berarti ada manusia itu yang memang butuh, ya, butuh kepada Tuhan dan butuh ajaran agama. Kita lihat, definisi dari para ahli. Harun Nasution, ya, agama adalah sistem, ya. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan tata ibadah kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Jadi, Harun Nasution beliau menyampaikan ya, agama itu merupakan sistem yang mengatur tata kaidah hubungan dengan keimanan, ya. Termasuk nanti bagaimana cara kita beribadah, ya, bagaimana cara kita bergaul dengan manusia yang lainnya. Yang kedua, kalau kita lihat, Clifford Gertz, ya, beliau mengatakan agama adalah sistem simbol, yang berfungsi untuk menetapkan suasana hati, ada motivasi yang kuat, menyeluruh, dan bertahan lama dalam diri manusia. Ada di sini Kunchara Ningrat, ya. Beliau mengatakan agama adalah sistem kepercayaan kepada hal-hal yang gaib, ya. Sistem upacara yang berhubungan dengan kepercayaan itu, ya. Dan sistem norma yang mengatur hubungan manusia, ya, dengan sesama serta lingkungannya. Jadi kalau kita lihat dari ketiga definisi ini, ternyata agama itu tidak bisa dilepaskan dengan ibadah, ya, dengan tradisi, dan juga dengan hubungan dengan manusia serta lingkungan lainnya. Dalam perspektif Islam, ya, agama, ya, ad-din, adalah aturan Allah, ya, aturan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada manusia melalui para rasul, untuk menjadi pedoman hidup, ya, agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Inilah doa kita, ya, Rabbana faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ya. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Itu Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ya, ayat 221. Pertama di situ, ya, ada orang yang hanya berdoa, dia meminta hanya kehidupan dunia saja. Tetapi kita umat Islam tidak hanya meminta kebahagiaan, keselamatan hidup di dunia, juga kehidupan di akhirat, dan kita ingin dijauhkan dari siksaan api neraka. Berarti disinilah perspektif Islamnya kalau kita lihat di sana. Lalu secara singkat, ya, agama adalah pedoman hidup manusia. Hari ini di Indonesia saja kita melihat, ya, dan negara mengakui, agama itu tidak hanya Islam saja, ya. Ada Kristen Protestan, ya, ada Kristen Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ya. Tetapi tidak boleh, tinggal di Indonesia orang yang tidak beragama, ya. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, walaupun pembahasan kita hari ini adalah terkait dengan agama, ya. Kalau agama berarti kita berbicara multi agama, ya. Tetapi kita sebagai umat Islam, menjadikan agama kita adalah Islam. Al-Islamu a'la yu'la alaih, ya. Tidak ada agama Islam itu tinggi, ya. Dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi poin-poin pelajaran, ya, yang dapat kita ambil dalam pembahasan kebutuhan manusia teragama. Yang pertama, agama sebagai pedoman hidup, ya. Manusia memerlukan agama sebagai petunjuk, ya, petunjuk untuk menentukan arah hidupnya, ya. Membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, dan menghindari diri dari kebingungan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Ada orang-orang yang secara material Allah berikan rezeki yang banyak, ya.
mempunyai rumah, tanah, punya usaha, ya, dan masih banyak usaha lain, tapi karena mereka belum mendapatkan sebuah agama sebagai pedoman hidupnya, ya, maka mereka seakan-akan bingung, ya. Hidup yang mungkin begitu panjang dalam hitungan manusia, padahal ia pendek, ya. Dan kita terlahir bukan hanya untuk tumbuh dan berkembang, ya, lalu kita berkeluarga, ya, lalu usia lanjut, ya. Dan kita dalam Islam itu kita kan meyakini, mengakui, ya, kehidupan kita tidak hanya masalah duniawi tetapi juga masalah ukhrawi, dan agama ini adalah sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Yang kedua, agama sebagai pengendali moral, ya. Agama memberikan norma dan nilai yang mengendalikan, ya, yang mengendalikan perilaku manusia agar tidak semata-mata mengikuti hawa nafsu, ya. Dengan demikian, agama berfungsi menjaga manusia dari penyimpangan moral. Jadi kalaulah seandainya betul-betul manusia itu dia beragama, ya, mungkin tidak akan terjadi, ya, hal-hal yang sifatnya kekhilafan, kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya. Tapi mereka belum menjadikan, ya, agama yang mereka anut itu, ya, sebagai pengendali moral. Nyatanya, ya, masih ada orang-orang yang beragama, ya, terkadang beribadahnya tinggi, tetapi agama yang mereka anut itu, ya, belum bisa mengendalikan tingkah laku mereka, ya. Yang ketiga, agama memberikan ketenangan batin, ya. Kita mungkin membaca, melihat, ya, ada di antara manusia yang berpindah-pindah agama, ya, dari satu agama ke agama yang lain, ya. Tapi mereka belum menemukan ketenangan batin. Dan hari ini banyak kita temukan orang-orang yang dari agama selain Islam, akhirnya mereka menentukan pilihan hidupnya, ya, untuk menganut ajaran Islam, agama Islam, ya. Jadi kalau kita paham di sana, di tengah persoalan hidup, ya, agama ternyata menjadi sumber ketenangan, sumber kedamaian dan harapan. Doa, ada ibadah, serta keyakinan kepada Tuhan yang memberikan rasa aman dan mengurangi kecemasan dalam hidup ini, ya. Yang keempat, agama membangun kesadaran sosial, ya. Agama mengajarkan solidaritas. Ada persaudaraan, kepedulian terhadap sesama. Dan ini merupakan hubungan, ya, antar individu dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Berarti agama yang kita anut, atau agama-agama yang dianut oleh manusia hari ini, ya, semuanya berorientasi membangun kesadaran sosial. Di samping kita beribadah, ya, ternyata ada sisi lainnya, berupa mungkin ada kematian, ada yang sakit, ya, ada yang terjadi bala bencana dan sebagainya. Ternyata agama yang dimiliki seorang itu membangun sebuah kesadaran sosial untuk membantu, ya. Yang kelima, agama sebagai sumber motivasi dan semangat hidup. Keyakinan akan adanya pahala dan ganjaran di akhirat tentu memberikan dorongan kuat bagi manusia untuk berbuat baik dan berusaha maksimal dalam kehidupan dunia. Berarti agama yang kita anut itu, dia akan menjadi sebuah sumber motivasi dan semangat hidup. Yang keenam, pelajaran saya diambil, agama sebagai landasan keadilan dan hukum. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan, kalaulah seandainya Fatimah itu mencuri, kata Rasulullah, maka saya sendiri akan memotong tangannya. Jadi agama sebagai landasan keadilan dan hukum.
banyak kita temukan aturan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. Nah, sehingga agama berperan dalam menegakkan keadilan dan menata kehidupan bersama. Nah, dalam artian lain ada sebuah integrasi, ya. Integrasi hukum positif atau hukum negara dengan hukum Islam, nah, dan juga dengan hukum adat. Nah, dan ini banyak kita temukan, ya, tidak hanya mungkin di Sumatera Barat, ya, atau di Pulau Jawa, ya, atau di pulau yang lainnya, ya. Di Indonesia, nah, itu rata-rata ada sebuah integrasi, ya, yang kuat, ya, yang menjadi sebuah keadilan hukum. Nah, kalau seandainya dalam masyarakat itu berlaku, ya, di Indonesia ini, nah, kan ada istilahnya integrasi hukum positif, hukum Islam, hukum adat itu. Nah, maka itu dikatakan dengan suatu kajian pluralisme, ya, pluralisme hukum, ya, yang akhirnya adalah menimbulkan sebuah keadilan dalam hukum. Nah, yang ketujuh, agama membentuk identitas dan budaya, ya. Agama tidak hanya bersifat spiritual, ya, tetapi juga menjadi bagian dari jati diri, tradisi, dan peradaban manusia. Dengan agama, ya, manusia menemukan makna eksistensinya. Jadi agama membentuk identitas dan budaya. Nah, inilah yang tidak boleh dipermainkan, ya. Nah, karena agama yang dimiliki oleh seseorang itu, nah, dia merupakan identitas. Nah, di KTP masing-masing kan tertulis, nah, sebuah identitas adalah agama. Nah, dalam agama itu ada budaya. Nah, yang kedelapan, ya, yang terakhir, nah, agama menjawab pertanyaan eksternal manusia. Nah, mungkin pertanyaan seperti dari mana manusia berasal, ya, untuk apa di dunia, dan kemana manusia telah mati, hanya dapat dijawab secara tuntas oleh agama. Jadi ajaran agama Islam itu, nah, kalau kita kupas tuntas, nah, kita akan menemukan, ya, kita akan menemukan Al-Quran itu, ya, dari mana kita berasal, ya. Lalu, nah, untuk apa kita di dunia ini sebenarnya? Jadi ayat yang kita baca itu, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Nah, jadi kita di dunia itu beribadah. Nah, di samping tidak merupakan aktivitas dunia kita. Dan kemana kita setelah mati itu? Kehidupan kita masih panjang. Ada yang namanya alam barzah, ada yang namanya yaumul ba'ats, ya. Hari berbangkit, ada namanya padang mahsyar. Lalu ada nanti yaumul mizan, yaumul hisab, ya. Dan terakhir baru nampak nanti apakah tempat kita di surga yang janjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau di neraka yang telah dipersiapkannya dengan azab yang luar biasa. Baiklah semuanya, itulah mungkin, ya, perkuliahan kita pada hari ini. Nah, mohon maaf, ya. Insya Allah kita bertemu minggu depan dalam pembahasan tentang pendekatan dalam studi agama. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.